Halo, selamat sore. Sore. Nama saya Philip Purwoko, boleh dipanggil Pak Philip. Saya mengajar di jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, mata pelajarannya pemrograman terstruktur. Hari ini kita akan belajar mengenai looping. Jadi di PHP itu looping ada 4 jenis. Yang pertama itu for loop, yang kedua while loop, yang ketiga do while loop, dan yang keempat adalah for each loop. Untuk materinya, referensinya bisa dilihat di W3 School. Di sini sudah lengkap. Sekarang kita akan mulai dengan for loop terlebih dahulu. Jadi looping itu adalah sebuah iterasi, adalah pengulangan, di mana pengulangan tersebut bisa kita manfaatkan untuk melakukan iterasi. Contohnya iterasi di dalam array. Namun pada kali ini kita akan mempraktekannya, mungkin tidak digabungkan dengan array terlebih dahulu. Jadi saya akan mendemonstrasikan bagaimana looping di PHP itu bekerja. Untuk dasarnya kalian bisa copy paste dari W3 School saja, lalu bisa kalian edit sesuai dengan project kalian. Jadi di sini ada 3 elemen, ada dalam sintak for loop. Pertama, kalian harus mendefinisikan for di sini. Ini adalah fungsi bawaan. Ada 3 argumennya, yaitu adalah ini namanya terserah. Kalian mau menggunakan X atau A, ini atau I, ini hanya sebuah variabel saja. Mungkin kita buat I dengan nilai awal 0, kemudian variabel I kurang dari 10, kurang dari atau sama dengan 10, dan yang ketiga adalah I++, artinya dalam satu kali putaran, satu kali perulangan, I akan ditambahkan nilainya dengan 1. Kemudian dalam setiap pengulangan tersebut akan menampilkan menggunakan echo, menampilkan nilai dari I itu sendiri. Mungkin kita coba seperti ini. Saya save, kemudian masuk. Nah, sudah tampil di sini. Jadi pertama nilainya adalah 0 sampai 10. Mungkin kalau ada yang sampai di sini, kalau ada yang belum jelas, saya mempersilahkan siswa, teman-teman untuk bertanya. Tolong sebelum bertanya sebutkan nama dan NIM. Silahkan. Saya Pak mau nanya. Nah, NIM saya Iya, silakan. K35 19014. Nama Andika Bagasaputra. Saya mau nanya bagaimana caranya untuk melakukan for loop secara terbalik. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Bagas. Untuk melakukan for loop secara terbalik, itu kita tinggal membalikkan nilai dari ini. Misalnya batasnya 10 dan awalnya 0, kita bisa balik dengan awalnya 0, awalnya 10, kemudian batasnya 0, kita rubah tandanya menjadi lebih besar sama dengan. Kemudian I minus minus. Coba ini banyak saya save, kemudian ini saya reload. Nah, oke. Sekarang nilainya 10 dulu yang keluar, baru 0. Bagaimana Mas Bagas? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan menggunakan while loop. Ini saya komen dulu dengan menggunakan shortcut Ctrl// untuk melakukan komen secara cepat. Sekarang saya akan mempraktikkan while loop. Seperti yang saya katakan tadi, di W3 School itu sudah lengkap, ada semua macam loop yang akan kita
pelajari pada pertemuan ini. Perbedaan while loop dengan for loop adalah pada strukturnya. Kalau while loop itu dia menggunakan kondisional. Kalau for loop kita menentukan jumlah bilangan yang akan digunakan untuk melakukan perulangan. Contohnya kalau di sini kita berarti melakukan perulangan 10 kali. Kalau di while loop kita menggunakan kondisional, di mana kondisi atau variabel X ini di sini kurang dari 5. Untuk melakukan itu, maka setiap perulangan kita jumlahkan nilai X-nya, jumlahkan dengan 1. Kalau tidak dilakukan ini, maka akan terjadi infinite loop yang nanti akan merusak program kita. Di sini kita definisikan variabel I, misalnya variabel I itu 0, supaya kita mencoba untuk membuat output yang sama dari for loop menggunakan while loop. Ini kurang dari 10, kemudian X++, jadi semuanya sama. Ini filenya saya save, kemudian saya reload. Oke, ada yang error. Itu karena nama variabelnya berbeda. Yang kita definisikan adalah variabel I, namun di sini masih variabel E. Coba kita ganti semuanya menggunakan variabel I supaya sama dengan yang for loop tadi. Titik komanya, Pak. Oh iya, titik komanya. Terima kasih. Tadi itu siapa ya? Royan. Oke, terima kasih Mas Royan. Oke, jadi ini adalah output yang sama yang kita dapatkan tadi saat menggunakan for loop ya. Mungkin di sini sudah terlihat jelas. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Saya persilahkan. Saya Pak, mau bertanya Pak. Oke, silakan. Sebelumnya nama saya Alwan Mahasiswa Fadila, NIM K3519010. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara menghentikan while loop dengan sebuah kondisi, gitu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Alwan tadi untuk pertanyaannya. Jadi dalam while loop itu kan kondisinya kita dalam ini ya, dalam kurung ini. Tapi kita bisa dari kondisi itu outputnya adalah boolean. Boolean itu hanya ada dua nilai, true dan false. Kalau di sini misalnya saya cut, kemudian saya buat variabel, misalnya con mewakili condition begitu ya. Ini kalau di ini defaultnya con akan memberikan nilai true karena variabel i 0 kurang dari sama dengan 10. Jadi di sini adalah variabel con gitu. Kemudian setelah itu kita bisa memberikan kondisional dengan if else. Misalnya jika i, variabel i di sini kita bagi dengan 3 hasilnya, atau gini saja, variabel i sama dengan 5 begitu. Kita bisa menghentikannya dengan variabel con menjadi false. Coba filenya saya save, kemudian saya reload. Nah, di sini hanya sampai the number is 5 karena
di dalam looping ini saya buat kondisional. Saya buat jika nilai I-nya itu sama dengan 5, maka nilai con akan berubah menjadi false. Itu artinya while false. While false tidak melakukan perulangan lagi, sehingga hanya terjadi selama 5 kali. Bagaimana Mas Alwan, apakah sudah jelas penjelasan saya? Baik Pak, terima kasih sudah jelas Pak. Oke, terima kasih. Kalau begitu akan saya lanjutkan lagi penggunaan do while loop. Ini akan saya komen. Kita buka lagi Witry School-nya. Di sini sintaknya kita copy paste saja untuk menghemat waktu. Kita akan melakukan hal yang sama dengan yang tadi. Sekarang filenya ini saya save, coba kita reload. Oke, jadi ini adalah bentuk do while loop-nya dari struktur yang sama yang sudah kita buat tadi. Sintaknya adalah menggunakan do, kemudian expression yang akan kita eksekusi. Selanjutnya adalah kondisinya. Di sini kondisinya ditulis di akhir, bukan di awal. Kemudian kita berikan I++ untuk menjumlahkan nilai I dengan 1 setiap dilakukan perulangan. Sampai di sini sudah jelas atau apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, izin bertanya. Nama saya Royan Gagas Pradana, NIM K3519074. Kan tadi ada while sama do while. Terus apa perbedaannya antara do while sama while loop? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pada Mas Royan atas pertanyaannya. Jadi kalau di dalam do while itu dia akan kita praktekkan saja. Mungkin seperti ini, kita reload, kita coba apa yang akan terjadi. Nah, ini while-nya false, kondisinya false. Dimana kalau false itu artinya tidak melakukan perulangan. Sekarang kita coba menggunakan while loop. Jadi misalnya di sini the number, kemudian kurung do while, kemudian saya copy paste ini ke bawahnya. Misalnya di sini adalah while loop. While false. Kita akan melihat perbedaan kedua kode ini. Filenya sudah saya save. Sekarang saya akan mereload yang ini windownya. Oke, ini sudah reload. Jadi dalam do while itu ekspresinya dijalankan dulu 1 kali. Jadi tidak mungkin ekspresinya tidak dijalankan. Pertama kali dia menjalankan expression, kemudian dia baru ngecek kondisinya. Tapi kalau while loop, dia akan ngecek kondisinya terlebih dahulu, baru jika kondisinya terpenuhi, dia akan menjalankan expression yang kita berikan di sini. Karena di sini kondisinya false, maka expression ini tidak dieksekusi. Kalau yang do while, dia tidak peduli dengan ekspresinya. Untuk pertama kali loop yang pertama. Baru
setelah eksekusi yang pertama ini, dia mengecek dulu. Jika ini true, maka loopnya lanjut. Begitu penjelasannya. Bagaimana Mas Royan? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya lanjutkan. Yang terakhir ini adalah for each loop. Untuk for each loop sendiri itu harus menggunakan array penggunaannya. Jadi di sini kita akan menggunakan dua elemen, yaitu loop dan array. Kita kembali ke W3 School. Jadi di sini juga sudah diterangkan bahwa for each loop itu hanya bisa dilakukan kepada array. Ini sekaligus melakukan penerapan dari loop itu sendiri, yaitu melakukan iterasi terhadap array. Misal kita copy paste kode yang ini. Kita perbaiki strukturnya, indennya. Jadi di sini ada array namanya colors. Isinya ada string yang memberikan warna-warna, ada red, green, blue, yellow. Kemudian ini adalah sintak for loop-nya, for each-nya. Ini yang pertama adalah nama array yang akan dilakukan iterasi. Kemudian variabel value ini adalah variabel setiap elemen yang ada di dalam array. Jadi iterasi yang pertama, value akan memberikan nilai red, yang kedua adalah green, dan seterusnya. Sehingga di dalam memberikan ekspresi, di dalam for each, kita bisa menggunakan nama variabel. Misalnya di sini variabelnya namanya value. Misalnya saya ganti namanya jadi color gitu. Di sini jangan bingung karena colors menggunakan S itu artinya banyak warna, menjelaskan itu adalah array, kemudian color adalah elemen yang ada di dalam array colors. Ini filenya saya save, kemudian saya reload halamannya. Baik, di sini sudah tampak red, green, blue, yellow sesuai dengan urutan array yang kita iterasi. Mungkin sudah jelas penjelasannya. Kalau sampai di sini ada pertanyaan lagi, saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Izin Ya, bertanya. silakan. Saya Ramadan Fahmi Habibi, tim K351 9070. Mbak mau bertanya, kelebihan dan kekurangan dari for each loop itu gimana ya, Pak? Oke, terima kasih kepada Mas Fahmi untuk pertanyaannya. Saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya jika kita bandingkan dengan looping yang lain, misalnya for loop di sini atau while loop, for each loop itu terlihat lebih bersih karena dia menggunakan nama variabel di sini dengan S ini. Jadi kodenya lebih bersih, lebih pendek, jadi kodenya itu lebih readable. Kekurangannya hanya ini, satu ini. Jadi for each loop itu hanya untuk array. Kita tidak bisa menggunakan, mohon maaf sebentar, kita tidak bisa menggunakan for each loop untuk melakukan iterasi sebanyak berapa kali seperti itu. Kalau itu kita menggunakan for loop. Kalau kita menggunakan for each loop itu hanya berlaku untuk array. Kalau melakukan iterasi array tidak perlu menggunakan for loop biasa. Itu menjadi lebih ribet. Kalau menggunakan for each ini lebih ringkas. Itu kelebihannya dan kekurangan for each loop. Apakah penjelasan saya sudah jelas atau belum? Bagaimana Mas Fahmi? Sangat jelas, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah yang kita pelajari pada hari ini. Di dalam PHP, saya ulangi sekali lagi, dalam PHP ada 4 jenis loop, ada for loop, while loop,
do while, dan for each. Kapan kita menggunakan salah satu dari loop ini tergantung dari situasi yang akan kita butuhkan. Kalau kita ingin melakukan looping sebanyak berapa kali yang kita inginkan, kita menggunakan for loop saja karena kita bisa membatasi ingin berapa kali perulangan itu. Kalau kita ingin melakukan perulangan yang tidak terbatas atau menggunakan conditional, kita bisa menggunakan while loop atau do while loop. Kalau kita menginginkan untuk melakukan iterasi array, kita bisa menggunakan for each loop supaya lebih ringkas. Jadi itu kesimpulannya untuk pertemuan hari ini. Saya akan stop share screen-nya. Oke, terima kasih kepada teman-teman telah mengikuti pembelajaran saya pada hari ini. Tolong teman-teman untuk on cam terlebih dahulu sebelum saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka pembelajaran saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Sore, Terima Pak. kasih, Pak. Sore. Pak. Cek, cek.